Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cirin Sani Fitriya, mahasiswa dari jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Trisakti. Maksud dari tujuan saya dia untuk mewawancari Bapak itu sebagai proses pembelajaran saya dan juga pengembangan mata kuliah advokasi kesehatan. Mohon izin Bapak, boleh saya mengetahui nama lengkap Bapak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya udah mungkin dari pihak Unsir yang mempercayai Puskesmas Kahuripan. Untuk nama saya Asep Ahmadiana, ya, selaku kepala Puskesmas Kahuripan. Terima kasih. Sebelum terima kasih gitu sudah berkenan meluangkan waktunya diwawancarai oleh saya. Mungkin langsung lanjut ke pertanyaan saya. Pertanyaan pertama, boleh nggak Pak menceritakan sedikit mengenai gambaran atau profil dari Puskesmas Kahuripan ini? Untuk Puskesmas Kahuripan ini berada di wilayah Kecamatan Tawang dengan dua wilayah binaan, wilayah Kelurahan Kahuripan dan Kelurahan Cikalang. Dari dua wilayah itu jumlah penduduknya sekitar 35.000 penduduknya dengan karakteristik ya wilayah perkotaan ya. Oh gitu Pak, karena tadi penduduknya juga lumayan banyak ya. Ada nggak sih Pak masalah utama yang lagi diperhatikan gitu menjadi pokok utama kemudian dari Puskesmas Kahuripan? Saat ini juga kita lagi mengikuti program pemerintah ya, pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, itu untuk mengantisipasi penyakit-penyakit yang memang belum diketahui ya. Karena sebagian besar juga Puskesmas Kahuripan ini meskipun 35.000 penduduk, tapi yang menjadi anggota BPJS di Puskesmas Kahuripan sekitar 19.000. Jadi hanya setengahnya ya 60%. Jadi yang 40%-nya lagi itu di klinik-klinik yang lainnya. Dan yang berobat ke sini memang masalah penyakitnya itu ke masalah penyakit yang tidak menular. Yang banyaknya ya penyakit hipertensi dan penyakit diabetes mellitus. Kalau misalnya dari penyakit tidak menular itu trennya itu apakah tiap tahunnya meningkat atau mungkin stagnan atau menurun? Rata-rata meningkat, rata-rata tiap tahun bertambah jumlah penyakit tidak menularnya. Kalau misalnya menurut Bapak gitu faktor utama yang bisa menyebabkan gitu dari si penyakit tersebut bisa timbul gitu di masyarakat, kira-kira apa ya? Penyakit lebih disebabkan oleh gaya hidupnya. Gaya hidup dari gaya hidup yang biasanya olahraga, biasanya makanan sehat, sayur-sayuran, buah-buahan, kan lebih banyak masyarakat itu lebih ke makanan yang fast food ya, makanan yang siap saji. Dan itu berimbas kepada ya kecenderungan kenaikan kasus-kasus terutama hipertensi dan diabetes mellitus. Dan yang paling tinggi memang hipertensi ya, hipertensi karena dari makanan fast food itu kan banyak bumbu-bumbu yang bisa merangsang bisa menyebabkan terjadinya kenaikan tekanan darah. Jadi lebih utama itu dari gaya hidup ya Pak ya. Kalau misalnya menurut Bapak selain gaya hidup ada nggak, kalau misalnya faktor ekonomi itu berpengaruh nggak sih Pak? Kalau faktor ekonomi tidak berpengaruh sih, faktor ekonomi itu biasanya bermasalah mungkin mengakses pelayanan kesehatannya apa ekonomi. Kalau penyakit itu memang gaya hidup ya, itu kecenderungan setelah dulu mungkin kemarin COVID ya, COVID kan banyak kita pesan makanan grocery jadi online, kita jarang bergerak, hanya dari tempat tidur duduk di kursi kita makanan dia sampai. Nah itu kecenderungan sekarang masih dipertahankan dalam kesehatan. Dan juga kecenderungan untuk penyakit hipertensi itu menyerang pada anak usia 15 tahun, mulai 15 tahun sudah banyak. Kalau dulu penyakit hipertensi itu yang dianggap 40 tahun ke atas, sekarang usia 15 tahun, 20 tahun sudah banyak yang terjadi kasus hipertensi. Jadi tidak memandang usia Ya, untuk sekarang. Ya. Dari kalau boleh tahu ada program atau kebijakan dari Puskesmas yang dapat menyelesaikan masalah baik itu hipertensi atau diabetes tersebut? Untuk program Puskesmas kita di kegiatan posyandu ya, kita kegiatan posyandu itu tidak hanya kalau dulu posyandu hanya untuk ibu hamil balita ya. Setelah itu kegiatan posyandu juga ada pemeriksaan kesehatan di luar itu ya, untuk menjaring agar pasien-pasien yang resiko hipertensi, resiko diabetes itu cepat terdeteksi dan cepat teratasi. Kalau masih bisa diatasi mungkin tidak menjadi penyakit yang seumur hidup. Tapi kalau yang sudah tidak bisa diatasi hipertensi dan diabetes itu menyebabkan penyakit yang seumur hidup harus minum obat. Dan juga ada program
yang bekerja sama dengan BPJS kronis, program penyakit kronis ya. Biasanya ada kegiatan nanti di minggu pertama setiap hari Selasa dan hari Rabu itu untuk edukasi kesehatan, pemeriksaan edukasi kesehatan terhadap pasien-pasien yang tergabung dalam klub kronis, jadi klub pasien hipertensi dan klub pasien DM. Dan pertama juga di hari Sabtu itu ada kegiatan senam hipertensi dan senam DM. Ini memang ada kegiatan program Ya, dari puskesmas ya. Kalau sejauh ini itu Pak, dari program atau kebijakan tersebut ada nggak sih kendala atau sejauh ini berjalan lancar? Kalau kendala, kalau yang kronis itu sudah bisa berjalan lancar ya, karena sudah ada orangnya, sudah terdaftar punya. Kalau yang kegiatan ke lapangan, ke posyandu untuk pemeriksaan, terutama remaja, lansia itu kadang saat kita datang mungkin tidak mau diperiksa ya. Kadang yang takut ketahuan penyakitnya. Kita juga mungkin kalau yang ada di rumahnya tidak datang, kita coba datang memeriksa langsung datang ke rumahnya. Tapi hanya sebagian kecil ya. Jadi memang belum semuanya terdata bahwa itu pasien itu sehat atau tidak sehat. Seperti program Pak Presiden ini sekarang pemeriksaan kesehatan gratis saja juga kita sudah penyuluhan, sosialisasi kemana-mana, tapi belum memanfaatkan program tersebut karena gratis yang semua pemeriksaan tidak berbayar. Berarti salah satu yang tadi disamperin ke rumah itu jadi salah satu strategi untuk mengatasi kendala tersebut ya? Ya. Kalau boleh tahu gitu Pak, sebentar Bapak, mohon maaf, kalau misalnya boleh tahu gitu Pak, dari program atau kebijakan tersebut tuh pihak mana saja gitu yang terlibat? Kita juga melibatkan pihak kelurahan, Pak Lurah, Bu Sekun ikut edukasi ya. Harusnya menggerakkan warganya. Juga Pak RT, RW juga kadar posyandu. Mungkin nggak ada terdepan sekarang di pusat ada kadar posyandu. Jadi kadar posyandu juga harus bisa memantau wilayahnya apakah ada masyarakat yang beresiko sakit, terutama ya penyakit tidak menular atau penyakit menular. Ada penyakit menular juga saya ada kecenderungannya seperti TBC juga ada kecenderungan naik, tapi tidak sebanyak jumlah penyakit hipertensi dan diabetes mellitus. Jadi memang Pak banyak itu melibatkan banyak stakeholder ya. Di Komisi di Puskesmas ini ada penanggung jawabnya atau kepala bidangnya mengenai program tersebut? Ada penanggung jawab penyakit tidak menular. Jadi program ada program ada penanggung jawab program TBC, HIPN, kalau untuk hipertensi dan diabetes itu program penanggung jawab penyakit tidak menular ya, dan juga ada penanggung jawab program kronis. Jadi ada 2 pemegang program. Jadi memang sudah cukup lengkap ya untuk pelayanan kesehatannya. Mungkin Bapak pertanyaan terakhir gitu, ada nggak ya Pak Bapak harapan gitu terkait pelayanan kesehatan ada di puskesmas ataupun harapan Bapak menarik masyarakat gitu untuk bisa ke puskesmas gitu. Tadi program dari Bapak Presidennya yang pemeriksaan gratis gitu. Harapan Bapak? Ya, harapannya semua masyarakat mau dilakukan pemeriksaan. Kita sudah datang ke posyandu dengan tim, dengan ada bidan, perawat, kadang juga ada dokter yang mau datang untuk ke posyandu karena tiap bulan itu rutin ya, setiap RW itu ada kegiatan posyandunya. Sebulan sekali itu harus dimanfaatkan oleh masyarakat. Juga pemeriksaan kesehatan gratis juga kita jemput bola ya ke kantor-kantor, ke kelurahan, ke mungkin klinik, juga ke unsur juga nanti mungkin di bulan depan kita datang ke unsur untuk dosen dulu, untuk dosen, untuk mahasiswa mungkin nanti di bulan Oktober ya. Jadi kita jemput bola agar masyarakat bisa cepat terpantau kesehatannya, ya bisa kalau sudah ada penyakit segera untuk berobat ya. Baik Bapak, nanti kalau misalnya selain pemeriksaan gratis misalnya saya gitu ya. mau pemeriksaan sekarang juga berarti boleh ya Pak? Kalau pemeriksaan gratis boleh sekarang ya. Pemeriksaan kesehatan gratis hanya bawa KTP saja. KTP sama punya nomor WA yang aktif. Baik Bapak, mungkin itu pertanyaan terakhir dari saya. Terima kasih Ya, Bapak sudah menyampaikan. Semoga puskesmas Kahuripan semakin berjalan terus selalu berjalan gitu program kebijakan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.